Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Teknisi Otodidak. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan HP lagi ya. Ini dalam keadaan HP ini mati. Kata si pemilik, HP-nya ini ketika dicas dia tidak ada logo cas ya, tidak muncul lagi. Dan terakhir kalinya dia sudah mati seperti ini ya. Dicas tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, baiklah, di sini kita akan coba atasi bagaimana cara memperbaiki untuk HP-HP dengan kasus mati total seperti ini ya. Kita akan coba cek analisa dari menggunakan power supply terlebih dahulu. Oke, di sini sudah kita persiapkan power supply. Kita akan coba cek konsumsi arusnya terlebih dahulu. Kenapa HP ini sampai dicas dia tidak ada tanda-tanda pengecasan? Baiklah, di sini sudah kita analisa ya. Di sini terbaca hanya 0,060, itu yang artinya konsumsi arusnya hanya sangat kecil sekali ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tidak akan bisa masuk ya untuk pengecasannya, tidak akan menghadirkan logo. Jadi karena arusnya kecil, maka HP ini jadi mati dan nggak bisa dicas. Oke, kita lanjut. Tahap selanjutnya kita bongkar dulu HP-nya ya. Kita lepas dulu slot SIM tray-nya, lalu kita congkel casingnya. Jadi untuk analisa dari pengecasan juga bisa ya, tapi kita butuh peralatan, bisa menggunakan power supply, bisa juga menggunakan USB dokter ya. Kita coba lihat apakah HP ini sudah bekas diservis atau belum ya. Karena kalau masih belum diservis, biasanya sih masih banyak berhasilnya. Tapi kalau sudah bekas servisan, terkadang itu sudah sulit ya untuk diperbaiki. Oke, di sini kita lihat dari segelnya ini masih tersegel ya, masih belum pernah diservis. Tapi di sini kita dapati ini baterainya kembung teman-teman, baterainya kembung. Nih, baterainya kembung. Apakah ini yang menyebabkan handphone ini jadi mati total? Ya, tentu saja besar kemungkinannya ya. Oke, untuk memastikan apakah benar karena baterai kembung ini yang menyebabkan HP mati, kita bongkar dulu aja ya teman-teman. Karena terlalu banyak berspekulasi dan berasumsi, nanti tanpa analisa dan pengukuran sampai di titik kerusakan, kita masih nanti ujung-ujungnya kita hanya menebak-nebak ya. Kita pastikan dulu bahwasanya apakah memang betul baterainya. Kita harus ukur terlebih dahulu ya baterainya. Biasanya baterai kembung seperti ini penyebabnya itu banyak sekali ya. Ada juga yang karena mungkin sering ngecas, sudah penuh nggak dicabut tuh, sering sekali kan. Rata-rata pengguna handphone itu kalau ngecas senangnya ditinggal-tinggal ya, kadang nggak dikontrol, tahu-tahu sudah penuh lewat berapa jam baru dicabut. Jadi itulah bibit-bibit yang menyebabkan HP menjadi kembung seperti ini ya. Dan yang sering juga itu biasanya yang hobi main game itu sambil dicas, biasanya sambil main game dalam keadaan panas pun tetap dicas, itu juga menyebabkan suhu naik ya pada handphone dan menyebabkan baterai menjadi kembung dan cepat bocor ya. Coba kita ukur dulu. Di sini untuk pengukuran kita gunakan multitester digitalnya. Oke, kita ukur. Baterainya kan kembung tuh. Biasanya kalau kembung baterainya ngedrop biasanya. Lihat di sini hanya 3,4 ya, tidak mencukupi untuk menyalakan sebuah handphone. Lanjut kita ukur di jalur VBAT-nya, apakah ada short atau tidaknya. Oke, kita balik bergerak, kita balik lagi, dia tidak bergerak ya. Tidak ada short di jalur feedback ya, di jalur inputnya tidak ada. Berarti fix ini baterainya karena kembung ya. Kita akan coba tembak dulu baterainya yang kita isi sampai di 3,7, nanti baru kita lihat
arus untuk pengecasannya. Jadi sekalipun kembung seperti ini, kalau dia tegangannya sudah mencapai 3,7, seharusnya handphone tetap bisa dicas, tetap bisa dinyalakan meskipun dia harus bergantung pada charger ya. Jadi biasanya kalau dilepas chargernya dia akan mati. Oke, kita coba isi terlebih dahulu untuk pembuktiannya bahwasanya memang baterainya yang bermasalah ya. Kita coba cas kurang lebih sekitar 5 menit ya. Oke, setelah kurang lebih 5 menit coba kita akan lihat apakah baterainya sudah mencapai 3,7 volt ya. Kalau sudah nanti kita akan langsung colokkan, kita tes dan kita cek ampere untuk pengecasannya. Kita ukur dulu. Sudah 3,64 ya. Ini mendekati 3,7. Kita akan coba tes ya. Kita tes, kita cas, dan kita tancapkan baterainya. Oke, masih juga tidak ada tanda-tanda pengecasan ya teman-teman. Masih tidak ada tanda-tanda pengecasan. Kita akan coba tes hidupkan pakai power supply, kira-kira dia mau apa enggak ya. Kita persiapkan untuk kabelnya dulu. Oke, ini kabelnya sudah ketemu. Coba kita hidupkan pakai power supply, mau enggak dia. Kalau masih tetap nggak mau nyala, ini berarti ada kerusakan lain selain baterai yang kembung ya. Coba kita tes nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ngangkat juga ya, tidak getar, tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Biasanya kalau untuk seri Poco M3 itu selain baterai kalau kembung rusak ini biasanya di bagian IC kaleng viral ya. Di IC VPA APT itu sering sekali rusak. Itu dulu sempat rame ya kasus-kasus Poco M3 yang kerusakannya di IC kaleng ya, di jalur VPA APT. Coba kita lihat apa sudah pernah dibongkar, tapi seharusnya sih belum ya, karena tadi masih tersegel. Kondisi HP masih tersegel, seharusnya di IC VPA APT belum pernah diservis dan kemungkinan juga memang di situ penyebab kerusakannya. Oke, masih utuh ya kalengnya. Nanti kita coba akan tes ganti baterainya terlebih dahulu ya. Kalau konsumennya misal nanti sudah datang, nanti coba saya konfirmasi bahwasanya ini baterainya bermasalah ya, kembung. Kalaupun dipakai ini nggak akan awet dan kemungkinan nanti harus kita perbaiki di bagian IC kaleng ya, di jalur VPA APT. Untuk video perbaikan di baterai dan VPA APT nanti kita next di video selanjutnya ya, setelah konsumennya sudah datang ke counter ya, nanti kita konfirmasi terlebih dahulu. Mungkin untuk video kali ini untuk analisanya mungkin cukup demikian. Salam teknisi otodidak.